Di Sumbawa mau makan sayur tinggal ambil Daun kelor ya. daun kelor gitu kan. Mau beras rasanya enak-enak. Banyak sekali ya. Mau ikan udah lama pun masih ada ikan bage gitu kan. Atau salah tesis di masa lalu yang mengatakan Sumbawa minus referensi di dalam sejarah. Kita punya banyak sekali referensi. Sisi-sisi kultural yang menjadi identitas Sumbawa yang selama ini hampir hilang gitu, terisi kembali. Itulah tantangannya ke depan Bang Rektor. Terkait zaman teknologi sekarang, era digitalisasi, gimana supaya orang itu dengan sebelum datang ke Sumbawa dia sudah tahu dulu tentang Sumbawa. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Assalamualaikum. bersama saya Hairul Hidayah di acara Bincang-Bincang Rektor. Pada episode yang ke-38 kali ini acara yang cukup spesial karena kita mengadakan Bincang-Bincang Rektor tidak di kampus kita, dan kami sekarang sedang berada di Jakarta. Saya ditemani oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Pak Aka Kurnia. Apa kabar, Pak? Sehat-sehat ya. Kemudian juga ditemani oleh Dekan Fakultas Rekayasa Sistem, yaitu Pak Mitra Anggara. Assalamualaikum Bang Mitra. Waalaikumsalam. Nah, satu lagi ya bintang tamu spesial kita hari ini itu adalah salah seorang putra Sumbawa yang menurut saya ya beliau ini pengetahuan akan budaya, sejarah, dan kemudian keagamaannya luar biasa. Di salah satu pemuda Sumbawa yang top banget. Makanya kita undang, kebetulan beliau sekarang ada di Jakarta. Beliau adalah Suryo Putro, mohon maaf siapa? Beliau adalah Putra Adi Suryo. Putra Adi Suryo, ya. Nah, beliau ini sebagai seorang putra Sumbawa sekarang berkiprah di Jakarta dan juga banyak sekali sekarang baru saja membuat sebuah buku. Nah, kita ingin diskusi ringan aja nih dengan Pak Dekan berdua di sini terkait dengan bagaimana kita sebagai generasi muda untuk melakukan pemajuan kebudayaan adat Tanah Ketau Samawa. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Thank you nih diundang sama Pak Rektor, luar biasa nih. Jadi Pak Kai, saya itu benar-benar sangat mengagumi beliau ini. Tulisan-tulisannya itu sangat mencerahkan dan saya baru baca gitu ya. Memang belum baca buku beliau, nanti saya akan beli dan baca gitu ya. Jadi salah satu yang saya kagumi dari beliau ini, beliau menulis buku tentang Sumbawa 1876. Saya masih ingat 1876 itu kalau tidak salah Amerika sudah merdeka tahun 1742 deh. 1742, tetapi kemudian 1876 ini kalau nggak salah University of Pittsburgh baru berdiri itu saat itu 1876, 1877. Bang Suryo. Siap. Jadi pengen tahu Bang Suryo dulu lahir di mana, mungkin background pendidikan dulu, cerita sedikit Bang. Aku SD di Sumbawa, asli Sumbawa memang. Iya. Kemudian mondok di Taliwang, Al-Ikhlas. Masya Allah. Dulu kita Kiai nyebut Zul ya? Kiai Zul, kita nyebutnya Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Sumbawa Indonesia karena apa namanya? Masih Sumbawa dulu ya? Masih Sumbawa. Tapi ada kata Indonesianya kita taruh karena memang beliau itu dulu punya proyeksi internasional gitu. Luar biasa. Kemudian habis itu nggak lulus ya di pondok. Tidak lulus di pondok, masuk SMA 1 Sumbawa. Kemudian termasuk yang yang keluar dari pondok gitu. Oh gitu. Kelas 3 di sana. Iya. Pencariannya di situ. Iya. Tapi kedisiplinan dididik betul sama Kiai Zul ya. Kemudian kuliah di Jogja di IAIN Sunan Kalijaga. Dulu aku ngambilnya Islamic Psychology. Islamic Psychology. Kemudian habis itu mondok di pondok-pondok salaf di Jogja, banyak dari satu pondok ke pondok lain gitu. Gitu ya. Kemudian lanjut ke UGM. S2-nya. S2-nya ngambil apa? Visipol sama kayak Pak Dekan nih. Sekarang jadi apa namanya? Sekarang katanya jadi mahasiswa S3 juga ya? Masih ya? Enggak diselesaikan karena sudah kerja. Susah sekali kita bisa disiplin. Saya salut dengan teman-teman yang bisa doktoral gitu. Setidaknya melampaui satu fase, mandi pagi, berangkat kuliah, dan dengar dosen lagi itu loh. Itu kita mulai boring itu kalau sudah kerja. Nggak selesai S3-nya. Nah, kalau itu background pendidikan ya. Terus kemudian aslinya itu lahir di mana nih? Asli Sumbawa saya. Di Sumbawa besar? Asli Sumbawa besar. Orang tua di Sumbawa? Sumbawa besar semuanya. Oh, gitu. Asli Sumbawa. Terus ngomong-ngomong, gimana ada ketertarikan terkait dengan budaya dan kemudian sejarah Sumbawa gitu?
dalam pergumulan saya di Jawa begitu ya, kita melihat bagaimana timeline sejarah Jawa, karena bagaimanapun orang itu akan mencari satu identitas diri di dalam melakukan kompetisi di tengah dunia yang tanpa batas. Orang pasti akan punya kerinduan terhadap masa lalu. Dalam timing yang sama begitu, kita melihat sejarah Jawa itu kan tertib sekali timelinenya, ada referensinya, Sunda juga demikian, Madura demikian, dan seterusnya, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Sementara kalau Sumbawa, kita beberapa kali mentok begitu. Masalah referensinya itu kurang ya Bang ya? Atau Tidak punya footnote untuk ditulis. Kita punya kendala dalam hal berhadapan dengan disiplin akademik. Dari situlah kemudian saya coba mengulik-ngulik gitu. Apa iya Sumbawa tidak punya sejarah? Sumbawa kan kuat dengan tutur tuh. Betul. Makanya bertuturnya itu tradisi laung, orang Sumbawanya tinggi. Laung itu bahasa laungnya kayak gini nih. Bicara dia surplus laung gitu. Minus dalam hal menulis. Penulisan. Makanya tutur semua sejarahnya. Tapi setelah beberapa lama saya keliling ke beberapa tempat, saya ke Belanda sampai 4 kali untuk melacak referensi, ke Belgia, ke beberapa tempat. Di Belgia ada juga itu? Ada juga, karena Belgia Belanda kan dekat. Kemudian dulu mahasiswa gitu di era kolonial tertib sekali Bang Pak Rektor. Ini luar biasa kita untuk teman-teman mahasiswa ya nanti. Jadi kalau kita ke Belanda jangan cari sejarah Nusantara di museum. Itu paling artefak-artefak yang berbentuk benda, kita nggak melihat bagaimana dunia dalam orang. Pergilah ke kampus-kampus, searching lah, library-nya kan sudah pada online itu, tulis satu kata kunci Sumbawa, maka akan keluar skripsi, tesis, disertasi orang-orang di Belanda, berbagai universitas yang mengambil penelitian di Sumbawa, dan mereka tertib. Semisal satu buku Kuperus. Tahun berapa itu Bang? Itu dia ke Sumbawanya riset 1930. Balik, kemudian datang lagi riset 1932, kemudian baru disidangkan di Utrecht itu 1937. Sebelum merdeka, kemudian diterbitkan menjadi buku 1938. Tentang apa itu Bang? Bukunya tentang lanskap Sumbawa Barat. Dulu kan kalau Belanda membagi Sumbawa Timur dan Sumbawa Barat. Sumbawa Timur itu Dompu, Bima, Sanggar, Papekat gitu. Sumbawa Barat itu totally adalah wilayah Kesultanan Sumbawa. Di situ diungkap tentang etnografinya, tentang produktivitas masyarakatnya, mode produksi masyarakatnya, aktivitas ekonomi dan seterusnya. Itu kita dapatkan dari disertasi. Gerrit Kuperus namanya, disertasi. Bayangkan dia dari Belanda, riset untuk disertasi sampai 2 kali datang ke Indonesia dan tinggal di Indonesia selama 1 tahun, dan yang kepulangan berikutnya selama 2 tahun. Artinya riset-riset mereka adalah riset-riset yang serius di masa lalu gitu. Betul. Ya mahasiswa hari ini juga harus serius risetnya gitu. Ya. Dan kemudian Bang Suryo mengalami kemudian pergumulan tadi itu dan tertarik sekali dengan akhirnya saya tertarik ketika baca Kuperus, memang buku asing pertama tentang Sumbawa yang saya baca Kuperus. Saya lacak lah, dia punya footnote. Ternyata ada begitu banyak tulisan-tulisan orang di masa lalu tentang Sumbawa. Mulailah masuk ke footnote pertama, footnote kedua, lacak bukunya, baca lagi di situ, ketemu lagi referensi, kejar terus. Dan saya sampai hari ini berkesimpulan bahwa salah jika ada atau salah tesis di masa lalu yang mengatakan Sumbawa minus referensi di dalam sejarah. Kita punya banyak sekali referensi. Sebenarnya banyak. Sayang tidak ada yang ditulis mengalih bahasakan ke bahasa Indonesia. Dulu dan bahasa apa Bang? Ini bahasa Belanda semua ini kebanyakan. Bahasa Inggris juga. Referensi yang dulu ditulis di Sumbawa itu mungkin dalam buku-buku yang sudah lapuk gitu ya. Itu dalam bahasa apa? Bahasa Belanda. Bahasa Belanda semua. Nah, ditulis oleh pribumi kita? Enggak, ini kan masih si Gerrit ini kan mahasiswa Utrecht dari orang Belanda. Kemudian di Leiden juga ada banyak, dan akhir sampai kepada hobinya Bang Aka. Fotografi. Ternyata ada banyak sekali foto-foto. Semisal ada satu orang yang paling terkenal di era Hindia Belanda, era kolonial, namanya F.H. Tilema. Dia dikenal sebagai orang yang dia punya julukan sebagai multatulinya fotografi. Jadi dia jual seluruh perusahaan, dia pemilik perusahaan limun pertama di Nusantara. Pernah menjadi wali kota Semarang.
1924 dia jual seluruh perusahaannya itu, sudah kaya dia, kemudian kekayaannya dia pakai untuk berkeliling ke seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua Nugini, untuk mengungkapkan ketimpangan antara pribumi dengan orang Eropa. Jadi dia kritik keras kebijakan-kebijakan kolonial itu. Betul. Nah, disitulah kemudian ternyata ketika dia di Sumbawa ada banyak sekali foto-foto tentang Sumbawa. Mulai saya share satu persatu, muncullah orang-orang tua kita, nenek-nenek apa. Kalau sekarang kan buyut-buyut orang Sumbawa itu, buyut-buyut orang Sumbawa. Kemudian mulai men-tracing segala macam. Bang, ini pertanyaan pasti teman-teman ini. Pertanyaannya sangat awam. Tapi sebenarnya apa sih sebenarnya pentingnya kita mempelajari budaya-budaya yang sudah katakanlah itu sudah lampau gitu, sudah masa lalu. Kemudian untuk masa depan kita apa itu? Bagaimana, Bang? Kalau saya kan melihat ada satu kegagapan orang Sumbawa di dalam menghadapi satu realitas real hari ini. Kita sudah mengalami satu fase Perubahan dunia overconnected society, tidak ada batasan, borderless dan segala macam. Benar. Dalam posisi ini alamiah secara sosiologis, ketika terjadi satu kompetisi di dalam dunia yang tanpa batas, orang pasti akan punya kerinduan terhadap masa lalu. Betul. Siapa saya? Filsafat pertanyaan filsafat awal si Dunia Sopi itu, si cewek dalam buku Dunia Sopi itu kan who am I gitu. Setiap perkembangan ini kalau psikologi, setiap kita melampaui satu fase perkembangan jiwa, kita pasti akan bertanya tentang masa lalu. Itu menunjukkan bahwa seseorang itu ada maladaptasi. Ada kegagalan pada satu fase kejiwaan sebelumnya ketika hendak melampaui atau menuju kepada satu fase berikutnya. Sumbawa hampir semua gagap dan saya yakin Sumbawa mengalami maladaptasi. Itu semacam Maladaptasi itu artinya beradaptasi yang tidak sesuai. Iya, gagal dia mengadaptasi. Apa karena identitasnya dia? Karena kehilangan identitas. Nah, kehilangan identitas itulah yang membuat orang akan tertarik membaca sejarah masa lalu supaya menemukan bagaimana identitas betul. orang Sumbawa itu ya. Tapi sejarah itu semacam spion saja. Sesekali kita harus melihat supaya kita punya cara pandang untuk lompat jauh ke depan. Jangan dilihat terus nanti tabrakan nanti. Jadi membaca sejarah tidak dalam hal kita meromantisir sejarah supaya kita mundur ke masa lalu, tapi belajar dari masa lalu supaya kita lompat jauh lebih identitas jauh. Itu bisa kita pelajari di situ, Bang ya. Betul. Nah, sebagai generasi muda kita hanya untuk mempelajari masalah nilai-nilai yang mungkin virtue. Bang, dalam Sumbawa virtue itu namanya parenti kalanis itu. Nah, itu nilai-nilainya apa, Bang? Yang Abang pelajari dari pelajaran-pelajarannya apa? Kalau kita balik kepada nilai, nilai itu pasti ada sisi buruk, ada sisi baik. Betul. Sisi baiknya kita melihat Sumbawa adalah memang kita menemukan dasar referensi, misal dari buku 1876. Iya, betul. Saya harus koreksi Pak Rektor, bukan saya yang tulis, saya hanya menerjemahkan. Sehingga ketika bedah buku, kalau ada yang mengkritik buku itu, saya mengatakan silakan protes ke kuburnya. Saya hanya menulis apa adanya. Tapi dari situ setidaknya kita melihat labirin sejarah Sumbawa lah. Nah, nilai-nilainya itu tadi. Dari buku itu kan kita bisa melihat semisal bahwa Sumbawa di era 1876 itu masih era baru Amerika mungkin yang sudah mengenal demokrasi di dunia. Terus ya. Lanjut aja. Sementara di Eropa dan di seluruh wilayah Nusantara kan masih monarki absolut tuh. Tapi Sumbawa 1876 sudah mengenal satu sistem pemerintahan modern, yaitu monarki konstitusional. Jadi dari dasar sistem monarki konstitusional itulah kita bisa melacak watak, karakter, dan nilai diri dan kedirian orang Sumbawa. Semisal orang Sumbawa hari ini kan, dia tidak bisa menghormati orang lain secara irasional. Menghormati orang lain secara irasional. Tidak mudah menghormati orang lain secara irasional. Tidak ada patron klien di Sumbawa. Tidak ada satu orang yang kemudian dikultuskan sebagai satu individu yang ubermans begitu, yang didewa-dewakan. Tidak ada. Egaliter orangnya. Terbuka. Egaliter terbuka, dan itu kita bisa lacak dari buku 1876. Saya melacak bahwa karena di dalam buku 1876 sistem pemerintahan Sumbawa, Kesultanan Sumbawa sudah menerapkan sistem monarki konstitusional di tengah jayanya sistem monarki absolut. Di Sumbawa sabda raja bukanlah undang-undang. Ucapan raja tidaklah sabda gitu. Gitu ya. Raja terikat pada satu ketentuan teks tertulis.
Maka orang Sumbawa misalnya, kenapa Pak Aka harus bekerja dengan Pak Rektor misalnya? Bukan karena Pak Aka melihat satu hal yang mewah, yang profan pada diri Pak Rektor secara personal, tetapi karena memang ada pola hubungan kerja yang membuat Pak Aka memang harus hormat kepada Rektor secara struktural. Bahwa Aka sebagai seorang dekan, Pak Huda sebagai seorang rektor, ada batasan-batasan tertentu yang mengatur perilaku Pak Aka terhadap Pak Rektor. Bukan karena pribadi seorang rektor. Dia tidak bisa dengan mudah menghormati seseorang secara Itu irasional. nilai yang pertama. Betul, harus ada teks gitu yang membuat seseorang itu harus hormat. Harus ada teks tertulis gitu. Undang-undangnya mengatakan saya harus melakukan A, maka saya melakukan A, bukan karena saya hormat kepada you sehingga saya bisa mengkultuskan you gitu. Sehingga waktu itu peri kehidupan masyarakat Sumbawa itu begitu. Begitu, sampai raja semisal di dalam buku itu. Di Sumbawa itu seluruh keluarga itu terbagi dalam satu sistem pembagian kerja yang disebut dengan Paboat Aji. Sebab si A dengan keturunannya sudah punya tugas pengabdian kepada Sultan, semisal salah satunya adalah untuk bertugas membawa kayu bakar dan arang ke istana. Nah, ketika letusan Gunung Tambora 1815, keturunan atau keluarga yang bertugas membawa kayu bakar ke istana sudah meninggal punah semua. Sehingga Sultan tidak lagi memiliki orang yang bertugas membawa kayu bakar. Karena kekosongan itu, orang di dapur gitu, dia ngambil kayu dinding, kayu atap dapur untuk dijadikan kayu bakar untuk istana. Tidak bisa kemudian Sultan dengan semena-mena menyuruh keluarga B yang punya kerjaan lain untuk mengganti peran membawa kayu bakar ke istana. Kalau Sultan butuh kayu bakar agar dia bisa makan, agar orang dapur bisa masak, bayar, beli di masyarakat. Sampai segitunya. Tidak bisa dia hanya karena raja kemudian dengan sewenang-wenang merubah sistem pembagian kerja. Karena itu teks sudah diatur sejak Berarti dulu. nilai yang paling utama saya catat sini ada soal egalitaris. Egaliter. Terus apa yang kedua lah, bilang nggak? Yang kedua, karena egaliter itu kemudian baik laki ataupun perempuan di Sumbawa rata-rata orangnya adalah maskulin. Jadi penampilan itu diperhatikan gitu ya. Keras dia, karena ini kan faktor sosiologi masyarakat pesisir. Orang yang tinggal di pinggir laut itu kan suaranya harus lebih keras daripada suara ombak agar terdengar dan didengar. Sehingga tampak dia itu maskulin. Nggak ada perempuan Sumbawa itu yang lembek-lembek begitu. Dia mau perempuan mau laki-laki maskulin jiwanya. Dan ini juga terkonfirmasi di dalam penelitian disertasinya Bener kayak orang Sumbawa banget. Profesor Sanavia Faisal ya. Kalau Profesor Sanavia Faisal berkata ada 3 karakter orang Sumbawa itu. Yang pertama adalah Islam, identitas sebagai identity ya, bukan sekedar nilai tapi juga identity. Kemudian maskulin, yang ketiga adalah egaliter. Dan itu terkonfirm di dalam buku-buku referensi yang saya baca. Wah, menarik sekali ini sebenarnya. Yakin. Tapi yang jelek juga banyak. Ya, Semisal, nggak usah dijelekin. saya harus ungkapin agar orang Sumbawa juga mengenal dirinya secara terbuka apa adanya gitu. Jangan sebagai koreksi lah. jangan sejarah itu dibaca yang enak-enaknya saja. Sejarah yang pahit juga banyak. Pembelajaran. Semisal orang Zolinger datang ke Sumbawa, Bang Boy, kita bisa lanjut Bang Boy. Pak Rektor, masuk ke sini ditambahin. Tambahin. Pak Rektor sini, Pak Rektor. Masya Allah, kangen gue. Duduk sini, Bang. Ini lagi taking. Kita sambil lanjut tapping ini, Bang Boy. Nyantai aja. Enggak lanjut, Bang Boy masuk. Enggak, Bang Boy masuk, Bang Boy. Bang Boy masuk. Enggak. Justru Bang Boy yang ditunggu. Yang ditunggu Bang Boy ini. Aduh, udah. Sini, Bang. Kita kan lama nggak diskus, Bang Boy ya, Bang Boy. Ayo, Bang Boy. Sini, Bang. Sebentar aja. Dipotong dong. Enggak apa-apa. Udah, nanti kalau itu kan ngedit. Ini penting juga ada Bang Boy melanjutkan tema yang saya mau bahas tentang karakter orang Sumbawa, karena beliau pernah mau nyalon sebagai bupati di Sumbawa, kemudian tertolak secara identitas karena bukan orang Sumbawa. Nah, coba ini lagi pengen belajar. Nah, salah satunya karakter orang Sumbawa itu di dalam catatan Zolinger, Bang Boy. Zolinger tuh orang Swiss aslinya, dia adalah profesor ahli botani. Dikirim sama gubernur Hindia. Dia kerja di sini di Kebun Raya Bogor. Dikirim ke Sumbawa dan dia menjadi manusia pertama yang naik ke atas Tambora. Pasca letusan 1815. Beliau mengatakan Sumbawa itu adalah sarang intrik. Jadi intrik di Sumbawa itu keras banget. Jadi orang kalau tidak kuat menahan intrik, daya tahannya lemah, dia akan mental tuh. Jadi dalam kacamata beliau, maka di Sumbawa itu harus
kuat betah-betahan dengan intrik. Intriknya kuat banget gitu. Intrik tuh gimana sih? Intrik. Salah satu yang mengintrik Bang Boy adalah saya. Dan saya mengatakan agar Bang Boy punya sayap yang lebih kering sehingga mengepakkan sayapnya lebih keras. Maka Sekarang beliau udah gitu. mengepakkan saya lebih tinggi lagi. Maka dengan negara-negara ASEAN. Cocok. Dan kita menjadi ketua ASEAN hari ini ya. Luar biasa. Luar biasa, Bang Boy. Selamat Bang Boy. Bang, makasih Ya, banyak. Nih, siap. saya mau tanya ke Pak Dekan. Nah, teman-teman, menarik sekali tadi pemaparan dari Bang Suryo ya. Saya senang sekali kalau ngedengar kayak gini, makanya saya tadi lebih banyak diam gitu, nggak banyak menginterupsi karena topiknya menarik lagi. Dan di tengah jalan ini ada rektor kita nih, dan Radit Tirta senang sekali bisa Rektor ASEAN. hadir bersama kita. Nah, Pak Aka, kita Ya. kan sekarang sebagai akademisi, Bang. Ya. Bagaimana Bang Aka melihat bahwa sekarang dengan perkembangan teknologi yang sedemikian cepat gitu, bagaimana cara-cara kemudian Pak Aka bisa menyikapi gitu ya di kampus, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik nih, gimana caranya untuk bisa Ya, kita meneruskan nilai-nilai yang tadi itu disampaikan Bang Suryo? ya kita merespon harus dengan pikiran yang terbuka juga ya. Teknologi itu jelas punya mata dua ya. Ada kebaikan, ada yang kurang baik ya. Tinggal bagaimana kita berdiri di sisi mana gitu. Ya. Nah, Sumbawa itu orang-orang Sumbawa itu sangat care dengan sebuah perubahan sebenarnya. Dan itu yang membuat dia itu kehilangan identitas malah karena dia ingin suatu hal yang baru gitu. Yang baru-baru terus gitu ya. Model segala macam itu belum. Jazz saja baru berapa tahun lahir di Amerika, di Sumbawa sudah ada itu. Oh, gitu ya. Ya, ada Jolly Jazz itu. Iya. Nah, itu perkembangan mobil-mobil itu udah ada mobil Sultan itu yang mungkin di tempat lain nggak ada, di Sumbawa sudah ada gitu. Artinya Pak Dekan tadi ngobrolin masalah identitas itu kemudian dengan adanya teknologi itu agak menggerus gitu. Kalau masyarakatnya kadang-kadang dia kagok ataupun euforia dengan teknologi, jadi dia terlena dengan teknologi, bahkan dia kehilangan identitas gitu. Namun itu orang-orang tertentu, tapi bagi orang-orang Sumbawa tertentu mungkin dari segi pendidikan keluarga dan sebagainya itu tetap dipertahankan. Nah, lalu kemudian Pak Dekan gimana caranya nih? Sekarang UTS sebagai entitas pendidikan, coba upaya dari kita nih, terutama Pak Dekan. Oke, ya. Identitas itu tidak hilang gitu. Sebenarnya nggak hilang, hanya terlihat secara visual. Hanya mode-mode pakaian sebagainya aja itu, sikap segala macam gitu. Memang orang Sumbawa itu cepat menerima tamu, sangat care dengan tamu, terus hal-hal yang baru itu cepat itu. Identitas itu masih tetap ada sebenarnya. Untuk masih ada tapi nggak tahu juga ya. Udah mulai melemah dan luntur gitu ya. Pernah hampir hilang. Mungkin setelah Pak Dekan, apakah ada penerapan ya tadi kan kita ingin mencoba untuk identitas kita tetap lestarikan gitu, identitas Sumbawa yang tadi sampaikan. Ya sekarang ini baru 10 tahun terakhir ini orang-orang udah bangga dengan pakaian adat Sumbawa segala macam. Kalau dulu-dulu kan masih pakai jas segala macam. Pokoknya lebih gaya rambut juga kan, tonton kayak artis segala macam gitu. Pakai ikat sapu ya untuk wisuda kan. Dengan banyaknya masyarakat lembaga adat sebenarnya berperan juga di situ dengan lat awal sampai ke penobatan sultan sebagainya. Sisi-sisi kultural yang menjadi identitas Sumbawa yang selama ini hampir hilang gitu, terisi kembali gitu. Anak-anak apa yang dilakukan di FISIP ya, Pak? Di FISIP kita mencoba, terutama kita di FISIP itu ada 3 prodi, ada ilmu komunikasi, sosiologi, ilmu pemerintahan. Di sosiologi juga mulai dengan riset-riset budaya lokal yang ada di Sumbawa. Ternyata itu punya nilai-nilai yang sangat kearifan lokal yang dipakai oleh masyarakat tertentu sehingga bisa bertahan sampai sekarang. Itu menjadi pola-pola yang mungkin lebih alami, natural gitu. Misalnya
kenapa orang misalnya contoh kecil daun PKI atau apa itu bisa dijadikan Kirinyo. ya kirinyo itu untuk luka segala macam, di mana tidak memakai obat-obat kimia dan sebagainya gitu seperti itu. Nah itu udah mulai dari segi sejarah maupun dari segi kebudayaan sosial masyarakat itu mulai diteliti gitu. Ya kemarin juga kita buat aplikasi-aplikasi yang mendukung bagaimana budaya Sumbawa itu bukan hanya sebagai kenangan atau suatu hal yang berbau masa lalu, tetapi itu menjadi dasar kita sebagai bahan untuk riset, untuk mengembangkan dengan teknologi gitu. Bahkan banyak kita buat untuk aplikasi. Makasih banyak Pak Dekan. Ya. Oke. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Pak Dekan FISIP. Nah sekarang saya pengen bicara ya, apakah memang budaya itu juga ada kaitannya dengan teknologi nih. Ada Dekan FRS, Fakultas Rekayasa Sistem. Bang, Ya, menurut Abang gimana caranya, apa kontribusinya kemudian tadi kalau kata Pak Aka, ternyata teknologi itu juga bisa menggerus gitu, sedikit identitas yang ada Ya. di kita, tapi kemudian Pak Mitra sebagai dekan yang membidangi teknologi. Teknologi. Gitu, itu bagaimana melihatnya Oke. gitu? Baik, Pak Rektor, tadi sudah sangat jelas sekali disampaikan oleh Bang Suryo, Bang Aka, terkait mungkin ini identitas masyarakat Sumbawa, khususnya berbicara teknologi. Kebetulan sekarang diamanahi Pak Rektor sebagai dekan di Fakultas Rekayasa Sistem. Kalau di fakultas kami, karena ada beberapa program studi, salah satunya teknik informatika sekarang, Iya. itu banyak sekali nih karya-karya yang sudah dilakukan oleh teman-teman dosen dan mahasiswa. Salah satunya itu ada Encyclopedia, itu yang berkaitan, ya, Encyclopedia itu juga berkaitan tentang banyak hal, khususnya tentang budaya Sumbawa. Gitu. Dari sisi Jadi, positifnya, konten-kontennya ya konten-kontennya itu tentang dari nilai-nilai budaya semua. Jadi tidak hanya berbicara tadi tentang kenangan masa lalu yang harus perlu diingat terus, itu di sana menjadi sebuah cerita gitu Pak Rektor. Bukunya beliau ini Buku bisa beliau juga dibuat- bisa masuk bisa di sana. dibuat konten ininya. Kontennya juga bisa masuk di sana. Saya Jadi- baca ensiklopedia Ensiklopedia. Budaya Sumbawa dari UTS, dan itu menjadi referensi utama Wikipedia. Nah, itu dia salah satunya dari situ. Nah, jadi jadi menurut Bang Mitra sebagai dekan sebenarnya ya kalau teknologi itu bisa sebagai dua sisi mata uang gitu ya. Artinya dia sebenarnya bisa sangat menguntungkan buat kita agar mempertahankan identitas. Betul yang Pak Rektor. kita itu kan. Ya, karena yang kita pahami juga budaya itu ada budaya teknologi gitu. Ya. Jadi salah satu nilainya adalah nilai yang berkaitan tentang pengembangan teknologi juga, khususnya berkaitan tentang budaya. Kemarin waktu pidato tuh sambutan Dr. Zul, gubernur kita Ya. di Nusantara Rea itu, bisa nggak kita membuat misalnya virtual, jadi kayak Virtual. misalnya orang mau mengetahui apa namanya istana dalam loka itu itu. nggak perlu kita langsung datang ke sana, tapi dengan cara Mengklik. klik dia tahu melihat gitu, sistem Ya. sisinya seolah-olah dia akan bisa merasakan. Nah. Gimana nih Ya. Pak Dekan? Itulah tantangannya ke depan Bang Rektor. Terkait zaman teknologi sekarang, era digitalisasi, gimana supaya orang itu dengan sebelum datang ke Sumbawa dia sudah tahu dulu tentang Sumbawa gitu. Mengenal apalagi tentang sejarah kerajaan. Itu nilai-nilai sejarahnya kerajaan itu seperti apa. Jadi akan membuat mereka lebih tertarik lagi dan lebih senang lagi gitu. Itu banyak sekali yang perlu Pada akhirnya mereka akan kemudian datang gitu gitu. ke Sumbawa dan Ya, sebagai melihat dan merasakan seperti apa sih nanti secara langsung itu sensasinya seperti apa. Harus Gitu. lebih cepat lagi kalau usul saya Pak Rektor, karena Ya. di Pulau Sumbawa Museum Dana Asing Bima itu Ya. Istana Kesultanan Bima kan jadikan museum itu. Ya. Semua perangkat-perangkatnya ada, itu sudah bisa kita akses dari Jakarta, dan just like kita sedang berada di Di situ, sana, ya. seperti yang diimajinasikan oleh Pak Gubernur. Kita punya UTS, harusnya kita lebih cepat. Siap. Nah, Bima sudah, maksudnya Bima sudah. Siap. dan memasuki sesi terakhir ini kita kedatangan tamu yang spesial ini. Ya, misterius. Pak Rektor kita, Mas Boy. Mas Assalamualaikum Boy, gimana Pak kabar? Rektor, Waalaikumsalam. alhamdulillah Sehat-sehat sehat. ya. Alhamdulillah sehat. Luar biasa, ini selalu ceria dan bersahaja. Pak Boy, ini kita ngomongin soal budaya. Mas Boy di sana tinggal hampir 4 tahun, 5 tahun 4 ya? tahun, 4 tahun. Gimana melihat budaya Sumbawa dan experience yang pernah dilakukan? Sumbawa nih, tinggal di Sumbawa sepertinya tidak ada masalah dalam hidup.
Harmoni. Maras. Maras. Marah. Gimana pengalaman? Saya Jadi, juga mengamini. Iya. Maras. Hidup tuh damai. Tidak Orangnya ada baik-baik. orang baik-baik. Kita ke rumah siapapun pasti tersenyum, senang, happy gitu kan. Dan ini apa ya? Mungkin kalau ada istilah blessing in disguise, tapi ini yang mungkin kita bisa bilang sebagai ini justru tantangan sendiri di Sumbawa ya. Ketika seseorang merasa nyaman di suatu tempat itu kan kadang-kadang memang tidak ada tantangan gitu ya. Hal yang men-challenge dirinya untuk bisa lebih baik lagi. Untuk apa gitu kan. Di Sumbawa mau makan sayur tinggal ambil daun kelor gitu kan. Mau beras rasanya enak-enak. Banyak sekali ya. Mau ikan udah lama pun masih ada ikan bage gitu kan. Menyembur laut. Sambel udah basi pun masin tuh enak gitu kan gitu. Jadi ya ini tantangan sendiri ya sebenarnya jadi buat kayak di sudah Sumbawa. nyaman gitu ya, orang cenderung Iya. lebih diam gitu ya, tidak ada. Saya mau bilang mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi memang sebenarnya ada the sleeping giant yang ada di Sumbawa itu. Ya. Kalau ya mungkin kalau tahu sebenarnya apa yang ada di bahasanya ya, ada tantangan atau hal yang mungkin bisa bikin lebih maju lagi itu akan terasa apa jadi challenge tersendiri juga. Luar Gitu. biasa. Dan saya pikir disitulah peran dari pendidikan ya, peran dari teknologi untuk meyakinkan bahwa ini belum dioptimalkan gitu loh Bang. Jadi dengan optimasi yang ada di teknologi, yang penemuan-penemuan Pak Mitra dan teman-teman gitu kan, pengering Ikan bage. bukan ada pengering ini dia kemiri. Ada Apa kemiri, namanya dulu? Ikan bagi juga iya. Mas kiri, mas kanan gitu kan. Itu merupakan hal-hal yang bisa Leverage. meleverage hal-hal yang ada di Sumbawa. Itu aja mungkin dari saya. Luar Jadi kalau kultur pasti kan tidak ada mungkin kita menyalahi kultur ya. Kultur itu udah terbentuk udah sekian ratus sekian ribu tahun yang lalu mungkin kan sehingga membentuk orang Sumbawa hari ini. Iya. Tapi ya itulah Sumbawa dengan segala kelebihan yang ada harusnya memang kita bisa lebih maju lagi. Itu aja Bang. Makasih banyak Pak Rektor. Luar biasa. Luar biasa. Sebagai orang Sumbawa saya harus ucapin terima kasih. Oh iya, saya juga tahu sama awal lah. Wah, Bang Suryo, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bang ya. Ini Siap, saya siap. lagi mau bujuk beliau jadi dosen di UTS ini. Karena challenging, nggak usah bukan. ketebak kita. Karena beliau ini ilmunya banyak. Nah, ilmu banyak itu harus di-share, harus di. Teman-teman semua, terima kasih sudah menonton Bincang-Bincang Rektor. Terima kasih Pak Rektor, Pak Andi Tirta, Pak Dekan, Pak Mitra juga, Bang Siap, Suryo. Pak Rektor. Kita ketemu lagi di episode Bincang-Bincang Rektor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Termasuk akui kalau belum mengerti. belum paham terkait dengan mata pelajaran. Ya. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik ya. Justru di sini